Dugaan konflik antara LSM GMBI dengan tambang TMKI, terkait yang dituduhkan adanya dugaan pelaporan ke Kejaksaan Kabupaten Nganjuk, berbuntut panjang. Dijelaskan Sugito, selaku Ketua GMBI Nganjuk, bahwa pada tanggal 2 Januari tahun 2025, Ketua GMBI Distrik Gondang, yang bernama Pramono, bertemu secara tidak sengaja dengan pemilik TMKI, yang disebut adalah Afu, di lokasi perluasan tambang PT SAI yang berada di Gondang. Dalam pertemuan itu, Afu menyatakan bahwa GMBI telah melaporkannya ke Kejaksaan Kabupaten Nganjuk, ujarnya. Bagus mempertanyakan mengenai permasalahan di PT TMKI. Dugaan saya, Bagus adalah perwakilan dari PT TMKI dengan pekerjaan yang ada di wilayah Gondang. Nah, kemarin anggota saya selaku Ketua Gondang itu didatang menemui Pak Saudara Afu yang pemilik dari PT TMKI itu mengatakan bahwa beliau katanya GMBI melaporkan PT TMKI di Kejaksaan Nganjuk, padahal GMBI nggak pernah melaporkan. Itu permasalahannya. Nah, karena dugaan saya itu Bagus selaku perwakilan dari TMKI, makanya saya datang ke kantor BWI karena Pak Bagus adalah ketua BWI yang ada di Nganjuk. Ya, saya tahu saya Pak Bagus ketua BWI, apa salahnya saya mendatangi beliau di kantornya? Dan tidak ada salahnya. Kita tujuan cuma klarifikasi, bukan hal yang lain. Itu saja dari GMBI. Terus kemudian Pak, ya tadi komunikasinya dengan Pak Bagus sendiri seperti apa? Pak Bagus tadi bilangnya ke Tosono, apa kalau di kantor enggak, orang Jawa itu bilang katanya enggak semayan dulu, enggak hubungi dulu, karena mungkin itulah dia atau bagaimana, saya kurang tahu, kurang paham. Yang jelas saya datang sini mau klarifikasi kepada saudara. Tidak puas dengan penjelasan BG melalui telepon, GMBI langsung menuju lokasi TMKI, dan saat di lokasi, pihak TMKI berjanji untuk mengatur pertemuan pada tanggal 4 Januari tahun 2025. Di tempat yang sama, Ketua SLJ Nganjuk Yuliana Margareta menyatakan dukungannya terhadap tindakan GMBI. Ia menegaskan pentingnya keberanian dalam menghadapi dugaan praktik yang merugikan negara. Saya mengikuti dan mendengar alasan bahwa ternyata ada suara-suara yang saya anggap itu hoax. Nah, ini saya menganggapnya, jadi pendapat saya pribadi, ini adalah salah satu bentuk hampir sama lah yang terjadi pada Salam Lima Jari. Ini sebagai bentuk upaya menakut-nakuti karena GMBI yang tidak pernah melaporkan apa-apa itu telah dituduh oleh TMKI melalui nama Pak B ini tadi. Nah, kaitannya sebenarnya yang aneh, padahal pelapornya adalah Salam Lima Jari. Yang lapor itu Lima Jari. Yang lapor Salam Lima Jari. Ya, ini kan satu bentuk pemecah belahan juga. Jadi, tapi ya, saya ingin mengatakan bahwa terkait apa yang telah dilakukan ini indikasi yang sudah kelihatan dengan mata sendiri bahwa mereka sebagai investor yang seharusnya itu menggandeng erat baik para media, LSM maupun masyarakat di Nganjuk, tetapi ternyata berbeda. Saya menganggapnya atau patut diduga mereka ingin menguasai monopoli. Jadi dalam hal ini Salam Lima Jari yang telah saya menganggap mempunyai dasar-dasar kuat terkait apa yang dituduhkan pada Salam Lima Jari itu bukan hoak. Jadi saya punya dasar, baik hal-hal yang kemarin dilaporkan sudah saya lampirkan bahwa diduga PT TMKI sangat merugikan keuangan negara. Jadi dalam hal ini kita nanti akan melihat di manakah posisi pihak APH yang seharusnya untuk semua LSM yang terkait dengan meneriakkan jangan sampai keuangan negara itu dirugikan. Nanti kita lihat berada di pihak mana itu. Karena apa? Kita akan melaporkan TMKI. Salam Lima Jari juga didukung banyak LSM akan melaporkan Salam Lima Jari disertai demo. Mungkin berangkatnya dengan demo. Sebenarnya saya juga ingin bertemu dengan Bapak Kapolres untuk bicarakan ini.
tetapi saya mungkin sibuk, orangnya maksudnya yang mungkin sibuk. Jadi ya udah, nanti kita lewat surat pemberitahuan unjuk rasa sekalian lapor. Kita lihat apakah nanti TMKI mendapatkan pemeriksaan yang sama, sehingga apa yang kita duga merugikan dari TMKI nanti bisa akhirnya diberantas. Artinya nilai-nilai kerugian itu jangan sampai ada. Salam lima jari mendukung GMBI sebagai LSM yang terbesar Kabupaten Nganjuk untuk terus maju apapun sebagai lembaga kontrol. Ya. Masalahnya yang di TMKI ini, yang memicu permasalahan itu apa sih sebenarnya? Ya yang jelas saya punya dasar. Dasarnya itu bisa saya tunjukkan. Ada surat bahwa paling lama sebenarnya matinya sejak tahun 2022. Tapi di situ dinyatakan paling lama untuk melakukan aktivitasnya paling lambat adalah tanggal 18 Februari 2024. Dan itu mati. Dan saya punya nota-nota DO itu bahwa dia tetap menjalankan aktivitas walaupun itu mati. Suratnya mati. Ya, itu pasti kita menduga bahwa itu merugikan keuangan negara, itu sudah betul. Jadi udah sakarmu dewe. Gak masalah. Sing lapornya aku gak masalah. Tapi saya tidak takut karena saya bicara kebenaran. Itu yang penting. Ada orang yang mau bermain-main dengan GMBI ini, salah. GMBI sampai mati, Bos. GMBI sampai mati. GMBI sampai mati.